Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagus Zakaria dengan NIM 18021117780, mahasiswa jurusan akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Kali ini saya akan membahas bagaimana cara pengambilan data dari kinerja keuangan perusahaan yang terdiri dari profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Terus ada pengambilan data COVID-19 yang terdiri dari kasus kematian yang terkonfirmasi dan kasus positif yang terkonfirmasi. Terus ada pengambilan data dari kumulatif abnormal return. Yang pertama itu ada kinerja keuangan perusahaan, yang dimana terdiri dari profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas itu merupakan tingkat kemampuan yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan laba. Dalam penelitian ini, profitabilitas diukur dengan rasio return on asset atau ROA, yang dimana menghitungnya itu laba bersih dibagi total aset dikali 100%. Untuk mencari angka-angka tersebut, kita harus membaca laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan yang kita teliti. Nah, untuk mencari laporan keuangan tersebut, kita harus mengakses di webnya IDX. Kita ke internet di papan pencarian dengan mengetik idx.co.id. Nah, ini merupakan website dari Indonesia Stock Exchange atau Bursa Efek Indonesia yang memaparkan berupa informasi-informasi tentang perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Kita bisa mengakses laporan keuangan, kita bisa melihat harga-harga saham di sini, harga IHSG atau indeks-indeks lainnya. Jadi kita akan mencari dari laporan keuangan dengan mengklik pesan tercatat dan ngeklik laporan keuangan dan tahunan. Jenis laporan itu kita klik laporan keuangan, jenis efek saham, kode atau nama perusahaan itu saya contohkan Gudang Garam. Tahun 2020 periode tahunan. Nah, di sini ada file-filenya yang bisa kita akses. Kita klik aja laporan keuangannya. Nah, beginilah tampilan dari laporan keuangan Gudang Garam TBK tahun 2020. Tadi kita mengukur dengan rasio ROA, return on asset, yang mana itu membagikan laba bersih dengan total aset. Laba bersih di bagian laporan laba rugi. Cari laporan laba rugi. Nah, ini dia. Laporan laba rugi. PT Gudang Garam memperoleh laba sebesar 7.647.729 rupiah. Di sini disajikan dalam jutaan rupiah. Setelah kita mendapatkan labanya, kita akan mencari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Lutfi Alianto, jurusan akuntansi Universitas Riau. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana cara saya mengambil data untuk penelitian saya. Data yang saya ambil yaitu data COVID-19 yang terdiri dari kasus terkonfirmasi COVID-19 dan kasus kematian COVID-19 periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020. Dan juga saya membutuhkan data kinerja perusahaan yang terdiri dari rasio likuiditasnya, liabilitas, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Selanjutnya saya juga membutuhkan data harga saham perusahaan per harinya. Oke, langsung saja kita untuk mencari data COVID-19. Untuk mencari data COVID-19, saya menggunakan situs resmi dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Di situs ini, kita bisa melihat penyebaran COVID per harinya, pasien yang sembuh, kematian, dan data-data lainnya. Untuk melihat perkembangan kasus COVID
COVID-19 per harinya, kita cukup scroll ke bawah sampai menemukan perkembangan kasus terkonfirmasi positif COVID-19 per harinya. Lalu kita lihat grafiknya, lalu kita arahkan kursor kita ke manapun yang ingin kita arahkan. Misalnya kita mencari kasus COVID di bulan April tanggal 28, itu kasusnya berjumlah 415. Begitupun untuk perkembangan kematiannya. Kita cari perkembangan kasus meninggal per harinya, lalu kita lihat grafik, lalu kita geserkan kursor kita. Nah, bisa kita lihat berapa jumlah kematian per harinya. Lanjut untuk data kinerja perusahaan, saya menggunakan situs Bursa Efek Indonesia untuk melihat laporan keuangan suatu perusahaan. Karena saya meneliti Antam, maka untuk kali ini saya mengambil contoh Aneka Tambang Tbk. Untuk periodenya saya menggunakan periode 2020 dan triwulan 1. Selanjutnya mari kita cari. Oke, sudah didapatkan. Kita langsung saja klik yang financial statement-nya. Oke. Nah, di laporan keuangan ini kita bisa tahu likuiditasnya, liabilitasnya, profitabilitas, dan ukuran perusahaan. Untuk mencari likuiditas, kita harus melihat current asset dan current liabilities-nya. Karena dalam penelitian ini menggunakan rumus current ratio, yang mana current ratio ini adalah pembagian dari current asset dengan current liabilitas. Untuk current asetnya pada perusahaan Aneka Tambang ini yaitu sebesar 7 triliun